Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5A ingin membahas apa sih exit permit. Yang kita akan bahas adalah mulai dari pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan masih banyak lainnya. Langsung saja kita bahas apa sih itu exit permit. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada siapa aja sih di dalam kelompok 5 itu? Di sini ada saya Rifa Muhammad Rizky dengan NPM 0012 dan rekan saya. Halo, nama saya Tegar Prayoga. Saya mahasiswa pariwisata. NPM saya 22045010028. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Tawadani, NPM 22045008. Perkenalkan, nama saya Fajarati Nugroho, NPM 2204501019. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Nikmatus Soliha, NPM 220450100042. Oke, masuk ke pengertian. Saat kamu akan pergi ke luar negeri, tentunya kamu harus menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti paspor, visa, surat izin, bahkan exit permit. Exit permit adalah salah satu dokumen perjalanan yang sangat penting. Jadi, exit permit itu apa sih? Exit permit merupakan izin atau bukti dari Badan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia atau negara lainnya. Bentuk dari exit permit berupa lembaran kertas yang sudah distempel resmi oleh kantor imigrasi yang kemudian ditempel dan dilampirkan di paspor. Exit permit sendiri merupakan satu kesatuan dengan paspor dinas yang tidak dapat dipisahkan, mengingat paspor dinas tidak bisa digunakan untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa adanya exit permit. Jika ingin mengunjungi suatu negara, kita tidak hanya perlu kedua hal itu. Adapun kita butuh visa. Jadi, jika tidak ada exit permit, tentu saja kita tidak akan diizinkan untuk meninggalkan suatu negara. Jadi ada 5 jenis exit permit. Exit permit yang pertama adalah exit permit diplomatik atau perizinan yang diberikan kepada diplomatik atau orang yang digolongkan dengan profesi sebagai diplomat. Yang kedua, ada exit permit dinas. Exit permit ini perizinan yang diberikan kepada pegawai atau pejabat pemerintahan, akan tetapi tidak berstatus sebagai diplomat. Yang ketiga, ada exit permit biasa. Exit permit ini diberikan kepada setiap warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke luar negeri. Yang keempat, ada exit permit only atau EPO. Perizinan yang diberikan kepada warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia selama 6 bulan ataupun yang tinggal berdomisili di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia tanpa izin kembali ke Indonesia lagi. Yang kelima, ada exit permit multiple. Exit permit ini merupakan perizinan yang diberikan kepada warga negara Indonesia, khususnya WNI, untuk beberapa kali melakukan perjalanan dalam waktu selama 6 bulan. Kepengurusan exit permit dilakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terletak di Jalan Taman Pejambon nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Atau dapat dengan mengakses layanan diplomatik kemlu.go.id menggunakan username serta password yang telah diberikan di kantor imigrasi sebelumnya. Di Surabaya sendiri, kantor imigrasi terletak di Jalan Raya Juanda, arah Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61253, bernomor telepon 0318690534 dan fax email 0318531926. Atau kalian bisa meng-email ke kanim_surabaya@imigrasi.go.id. Sebagai unit layanan paspor bertempat di Mas Pion Square, Jalan Ahmad Yani nomor 73, Surabaya.
Nah, saat ini kita akan membahas tahapan. Ada beberapa tahapan permohonan sebelum membuat exit permit, yaitu yang pertama, ajukan permohonan melalui petugas yang ditunjuk di setiap kementerian atau lembaga secara online melalui aplikasi exit permit. Yang kedua, isi biodata dan unggah dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi. Yang ketiga, proses verifikasi oleh Direktorat Konsuler. Jika diterima, kita akan menerima notifikasi persetujuan oleh Direktorat Konsuler. Namun, jika ditolak, perbaiki aplikasi dan unggah ulang dokumen. Yang keempat, ambil paspor yang telah ditempel exit permit di loket pelayanan kekonsuleran dengan membawa dokumen asli. Yang kelima, paspor siap digunakan. Setelah membahas tahapan, sekarang dokumen apa aja sih yang dibutuhkan dalam pelayanan exit permit? Yang pertama, kalian butuh surat asli persetujuan dari Kemensetnet dalam kurung PNS atau surat pemerintah atau TNI Polri, atau yang kedua kalian butuh surat izin fraksi, komisi dan surat izin dari Kesekjen. Kemudian kalian butuh surat keputusan Menteri Luar Negeri khusus untuk penempatan di perwakilan RI di luar negeri. Yang keempat, surat asli pengantar dari instansi terkait kepada Direktorat Konsuler. Yang kelima, fotokopi akta lahir. Yang keenam, fotokopi kartu pegawai atau kartu tanda anggota dilegalisir cap basah. Kemudian kalian butuh fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian jangan lupa untuk bawa foto paspor dan foto diri setengah badan. Nah, untuk jangka waktu penyelesaian proses exit permit ini paling lambat 3 hari kerja setelah permohonan online diverifikasi dan disetujui. Lalu, segi kompetensi pelaksana dari proses exit permit ini yaitu SDM yang menguasai peraturan mengenai keimigrasian, kelembagaan, dan administrasi. Dalam proses pembuatan dokumen perjalanan ini, tentu ada pengawasan internal yang dilakukan berjenjang oleh atasan langsung. Dilakukan melalui sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. Prosesnya tersebut dilakukan secara berkala. Sebenarnya exit permit itu sangat penting, apalagi jika seseorang yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau tanpa exit permit, maka seluruh perjalanan dinas tersebut tidak akan dibayarkan oleh pemerintah. Bahkan disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, dikatakan apabila menggunakan paspor dinas dan diplomatik tanpa exit permit, itu artinya kita melakukan perjalanan pribadi yang seharusnya tidak boleh menggunakan dinas dan diplomatik. Adapun penggunaan exit permit only ini yang biasanya digunakan oleh tenaga kerja asing atau bisa disebut TKA, karena EPO ini perizinan untuk meninggalkan Indonesia dan tidak kembali lagi. Misalnya seorang TKA yang sudah habis masa kontrak kerjanya dengan perusahaan tempat dia bekerja. Jika TKA yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut harus meninggalkan Indonesia sesuai dengan peraturan imigrasi, kecuali untuk jabatan direktur itu bisa melanjutkan ke jenjang kitas melalui kitab kartu izin tetap yang berlaku otomatis selama 5 tahun. Jika seorang tersebut ingin mengambil fasilitas kitab, kalau tidak berarti dia harus EPO. Adapun perbedaan antara visa dan exit permit. Visa merupakan izin bagi seseorang untuk memasuki wilayah negara tertentu, sedangkan exit permit adalah bukti masuk dan keluar seseorang dari negara lain yang dibuktikan dengan stempel yang ada pada paspor. Sangat penting bagi orang asing untuk mengetahui bahwa untuk dapat bekerja dimanapun di Indonesia, Anda perlu mengajukan izin kerja dan ITAS atau KITAS atau bisa disebut kartu izin tinggal sementara. Ada 3 jenis ITAS atau KITAS. ITAS kerja, ITAS pasangan, dan ITAS lansia. Anda perlu sponsor untuk mengajukan ITAS, baik dari pasangan atau perusahaan, atau Anda harus memenuhi syarat menjadi pensiunan yang memenuhi syarat untuk memperoleh ITAS.
Anda juga harus ingat bahwa ITAS mengizinkan Anda untuk tinggal, tetapi tidak untuk bekerja. Oleh karena itu, Anda membuktikan izin kerja dan ITS itu untuk tinggal dan menetap di Indonesia secara sah pada saat bersamaan. Selain itu, jika Anda berganti pekerjaan atau mengubah jenis ITAS Anda harus mengajukan exit permit only atau bisa disebut EPO. Anda jangan meremehkan aplikasi EPO karena Anda mungkin akan ditolak masuk ke Indonesia jika tidak mengajukan EPO. Syarat dan prosedur EPO bagi pemegang ITAS, Anda diwajibkan melalui proses EPO dan membatalkan ITAS jika Anda tak lagi bekerja atau menetap di Indonesia. Pindah perusahaan atau mengganti jenis ITAS jika Anda masih di Indonesia. Lebih baik Anda berkonsultasi dan profesional seperti Cekindo untuk prosedur EPO. Dokumen berikut diwajibkan untuk aplikasi EPO. Fotokopi tiket keluar dari Indonesia, lalu paspor asli Anda, semua dokumen asli terkait ITAS yang saat ini Anda miliki, termasuk pembayaran DPKK dan IMTA. Namun, jika Anda telah meninggalkan Indonesia dan lupa mengajukan EPO, Anda harus mengajukan Exit Reentry Permit atau ERP. Di luar negeri, dokumen tersebut dibutuhkan untuk memproses ERP. DPKK adalah dana pengembangan keahlian dan keterampilan atau biasa juga disebut dengan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Adalah dana yang dibayarkan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja asing atau ekspatriat setelah tenaga kerja asing tersebut mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans. Selanjutnya ada IMTA. IMTA adalah izin menggunakan tenaga kerja. IMTA harus dimiliki oleh penanaman modal atau PMA dan PMDN yang akan menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan investasinya di wilayah Indonesia. IMTA diajukan dan diproses di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fotokopi tiket keluar dari Indonesia. Fotokopi cap keluar di paspor yang menunjukkan Anda telah meninggalkan Indonesia. Semua dokumen asli terkait ITAS yang saat ini Anda miliki, termasuk pembayaran DPKK dan pengesahan RPTKA. Sangat penting untuk memproses ERP Anda jika Anda bertujuan untuk memasuki Indonesia lagi pada masa yang akan datang. Apa sih RPTKA itu? RPTKA adalah singkatan dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang isinya adalah dokumen tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh kegiatan investasi atau PMA dan PMDN yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan usahanya. RPTKA dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masa berlaku RPTKA adalah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang berlaku. Apakah izin perjalanan ke luar negeri atau exit permit dapat diajukan sekaligus dalam beberapa kali perjalanan untuk mengantisipasi perjalanan dinas luar negeri beberapa bulan ke depan? Jawabannya adalah tidak boleh atau tidak dapat.
Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN, kementerian atau lembaga atau instansi, anggota TNI dan Polri hanya mendapatkan exit permit sesuai dengan penugasan yang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah. Artinya, hanya dapat diberikan 1 kali exit permit untuk 1 perjalanan ke luar negeri. Jika dalam suatu kasus yang berdekatan ASN atau anggota TNI atau Polri akan kembali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, maka yang bersangkutan perlu mengajukan kembali permohonan exit permit. Jadi, di setiap proses penerbitan atau permohonan exit permit selalu dikendalikan oleh lembar ini, yang di dalamnya mencangkup mulai dari siapa yang memproses sampai siapa pula yang menandatangani dokumen tersebut. Lembar ini dinamakan dengan lembar kendali pelayanan dokumen. Penggantian exit permit dalam rangka studi apabila peserta tugas belajar melakukan permohonan exit permit dikarenakan masa berlaku habis atau halaman paspor habis, maka dokumen yang harus dicantumkan adalah: yang pertama ada surat keterangan dari KBRI bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa. Yang kedua, kopi persetujuan surat Setnek. Yang ketiga, ada surat keterangan dari universitas yang bersangkutan bahwa masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Jadi, exit permit mobile adalah terobosan online dari Kementerian Luar Negeri untuk pengurusan paspor dan exit permit. Jadi langkahnya adalah pertama-tama melakukan permohonan online, lalu akan mendapatkan pemberitahuan. Selanjutnya, melakukan permohonan exit permit dan permohonan rekomendasi visa. Setelah itu akan mendapatkan stiker exit permit dan rekom visa. Lalu diserahkan pada pengumpul dokumen. Pengumpul dokumen akan menyerahkan exit permit pada Kasubdit. Selanjutnya yang di sebelah kanan, yang pertama pemohon memberikan paspor, exit permit, rekom visa kepada pihak penyerahan. Selanjutnya paspor masuk ke pengumpul dokumen dan dilanjutkan paspor dan TTD pada Kasubdit. Dari apa yang sudah diterangkan, kesimpulan dari penjelasan kami adalah exit permit merupakan suatu bentuk perizinan dari Badan Imigrasi bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bersyarat untuk meninggalkan suatu negara maupun sebaliknya. Exit permit ini dapat diurus secara online melalui website diplomatik kemlu.go.id dengan menyertakan syarat-syarat wajib yang kemudian akan diproses kurang lebih selambat-lambatnya 5 hari setelah pendaftaran. Exit permit sendiri merupakan satu kesatuan dengan paspor dinas yang tidak dapat dipisahkan, mengingat paspor dinas tidak bisa digunakan untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa adanya exit permit. Permohonan exit permit juga memiliki beberapa tahapan dan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan exit permit. Jenis dari exit permit sendiri ada 5, yaitu yang pertama exit permit diplomatik, lalu dinas, biasa, only, dan multiple. Sekian kesimpulan dari kami. Nah,
Sekian video penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu exit permit dan berbagai penjelasan dari semua yang ada di dalam exit permit. Kami dari kelompok 5A izin mengundurkan diri. Maaf bila ada salah-salah kata. Because perfection only belongs to God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.